Kenalkan, nama saya Dia Ayu Peki Wijaya. Saya peserta pembatik level 3 dari SMP 6 Halmahera Utara. Pada mata pelajaran PPKN fase D, kelas 7, bab 2, Norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut adalah capaian pembelajaran dan target peserta didik yang akan kita capai adalah, dan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami pentingnya norma dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 7 bab 2 tentang norma dan keadilan. Norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat, yang berbudaya, memiliki aturan-aturan atau kaidah. Norma di sini mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, petunjuk dalam kehidupan mengenai benar dan salah, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Macam-macam norma diantaranya norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Yang pertama yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan di sini artinya peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia, di mana norma kesusilaan memiliki arti penting bagi kita di dalam bermasyarakat, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan di dalam masyarakat. Bagi yang melanggar norma kesusilaan, mereka akan mendapatkan sanksi berbentuk pengucilan atau penyesalan, malu, dan rasa gelisah. Contoh norma kesusilaan di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan di sekolah. Di sini ada contoh kedua anak yang sedang berpamitan dengan kedua orang tuanya, yaitu mencium tangan kedua orang tuanya. Yang kedua, di masyarakat ada dua pemuda yang sedang membantu bapak-bapak tua yang kesusahan. Dan yang ketiga adalah contoh norma kesusilaan yang tidak baik, yaitu dilakukan oleh anak-anak yang mencontek ketika mereka sedang melaksanakan ulangan. Norma yang kedua yaitu norma kesopanan. Artinya adalah tata cara berhubungan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan sangat penting untuk kita demi terciptanya ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Berikut beberapa contoh perilaku norma kesopanan yang ada di dalam masyarakat. Terhadap pelanggar norma kesopanan yaitu pengucilan, tidak disenangi, dan dicemooh. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh gambar norma kesopanan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Yang pertama, di keluarga, kedua orang tua sedang mendengarkan anak-anaknya yang bercerita. Kemudian di sekolah ada anak-anak yang sedang mencium tangan kepada guru-guru di sekolah. Dan yang ketiga di masyarakat tentang dua orang yang walaupun sedang memegang handphone, mereka tetap mendengarkan cerita dari teman yang ada di sebelahnya. Yang ketiga yaitu norma agama, kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari Tuhan. Yang ketiga, agama sangat penting bagi kita karena di dalam norma agama membatasi kita untuk melakukan sesuatu dan melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan agama. Berikut adalah contoh norma agama. Sanksi untuk norma agama yaitu dosa. Ini adalah contoh norma agama di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Di keluarga, seorang keluarga kecil sedang melaksanakan doa sebelum mereka menyantap makanan yang sudah dihidangkan. Kemudian di sekolah, beberapa anak di sekolah yang memiliki agama yang berbeda, mereka sedang melakukan doa sebelum memulai pembelajaran di sekolah. Kemudian di dalam masyarakat, di mana seorang muslim mengunjungi tetangganya yang beragama Kristen. Jadi walaupun berbeda agama, mereka tetap menghormati satu sama lain. Yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum ini adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat perintah atau larangan. Norma hukum ini sangat penting bagi kita sebagai masyarakat karena di dalam norma hukum ini kita bisa tahu batasan-batasan mana yang kita lakukan agar tidak melanggar hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Berikut adalah perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Berikut sanksi bagi pelanggar norma hukum adalah hukuman pidana, denda, atau hukuman sosial. Dan ini adalah contoh gambar-gambar norma hukum di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Di keluarga di mana seorang kakak menarik secara paksa mainan yang sedang dimainkan adiknya.
Kemudian di sekolah adalah contoh-contoh anak-anak yang terlambat datang ke sekolah, kemudian mereka lompat pagar, menaiki pagar satu persatu. Dan yang ada di dalam masyarakat adalah contoh polisi sedang menertibkan lalu lintas bagi para mereka pengendara motor yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan bermotor. Demikianlah materi dari saya. Terima kasih.